Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, saudara semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, Capricorn, Juli 2026. Boleh diabsen dulu? Dari kota mana saudara yang hadir? Dan gimana kabarmu hari ini, Lur? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya, Lur ya. Oke, seperti biasa general reading. Readingan ini hanya untuk gambaran, agar kamu bisa selalu berhati-hati, agar bisa selalu berbawas diri. Capri. Oke, ketemu lagi nih sama Capricorn. Oke, fokus, simak baik-baik, karena banyak hal yang harus disampaikan. Siapkan cemilanmu, siapkan tempat dudukmu yang nyaman, karena ini akan panjang pembahasannya. Kita akan coba lihat bagaimana energi dari Capri di Juli. Oke, by the way, Juli cuaca cukup panas ya di bulan Juli. Biasanya kalau cuaca itu panas itu bisa mempengaruhi kestabilan diri manusia, ya sudah pasti. Ya, jaga kesehatan ya semuanya untuk di Juli. Sepertinya akan masuk musim panas gitu. Oke. 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 Di sini ada clue tentang pola ya, suatu pola. Untuk semua Capricorn, nanti direnungin diri kamu masing-masing ya. Hati-hati dengan kebiasaan buruk, hati-hati dengan pola-pola lama. Ini bisa banget terulang ya. Kamu harus bisa menyadari segala situasi dan kondisi tentang dirimu sendiri. Kayak gitu. Oke, pola yang berulang. Oke, kita lanjutkan lagi. Gini ya, ini tentang seseorang, orang-orang di sekitar kamu atau orang terdekat, energi dari orang terdekat. Capri bulan ini sebisa mungkin untuk cuek, masa bodoh dengan orang-orang toksit yang punya sifat toksit ya. Dan kamu perlu ingat bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang diri kamu. Apapun yang mereka katakan, jangan mudah terbawa kata-kata dari mereka ya. Oke. Ya. Kalau Capri sih biasanya ya, Capri itu bisa banget nih kalau untuk mode cuek tuh bisa. Karena ini elemen tanah ya, biasanya elemen tanah tuh kan cukup keras dan memang cukup sabar orang ya, kayak gitu. Kemudian di awal bulan ini ada energi tentang rezeki, tapi perlu diingat bahwa rezeki itu bisa berbentuk apapun ya. Semoga ini sesuatu yang, tapi gini ya, sepertinya ini tentang sesuatu yang tentang kabar baik ya. Gitu, tentang seseorang ya, tentang seseorang. Bisa juga tentang suatu pertemuan dengan seseorang yang mungkin sudah lama gak ketemu, seperti itu. Atau tentang kabar baik, momongan, atau tentang kabar mungkin dari keluarga atau siapa yang akan ada kabar kehamilan. Amin amin ya rabbal alamin. Yes, ya kita berdoa lah ya untuk itu ya, karena kembali lagi mengenai hal tersebut yaitu kuasa Tuhan ya. Tapi alangkah baiknya jika kamu terus berusaha untuk berdoa ya Lur ya, untuk kamu yang mungkin pengen punya momongan kayak gitu, teruslah berusaha. Oke, kita santai ya readingannya ya Lur ya. Wow. Oke, nah gini. Ada sesuatu yang cukup menarik di sini ya Capri ya.
Ini vice versa, artinya bisa ke Capri, bisa ke seseorang yang mungkin Capri kenal, atau seseorang yang mungkin pernah menyakiti, mengkhianati, dan lain sebagainya. Ini tentang karma, ya, tentang karma. Makanya untuk Capri sendiri ya, sebisa mungkin untuk bulan Juli itu kamu banyaklah untuk menebar kebaikan, ya, melakukan banyak kebaikan agar karma baik itu datang ke kamu, seperti itu. Oke, ini tentang karma. Ada seseorang di sini akan merasa kayak sendiri, kosong, merasa hampa, em, dan juga kayak merasa tersudutkan, merasa terasingkan. Ya bisa jadi mungkin seseorang ini pernah mengkhianati seseorang dulunya gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Tapi juga di sisi lain di sini ada karma baik ya. Ya semoga ini datang ke kamu ya Lur ya, amin. Karma baik. Karma baik ini adalah suatu hadiah dari proses kesabaran kamu, ketenangan kamu, keikhlasan kamu, ya. Mungkin kamu selama ini banyak disakitin orang, ya, dan sebagainya. Kamu berusaha untuk sabar, berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk tidak membalas segala perilaku-perilaku mereka. Ya ini akan ada sesuatu yang membahagiakan yang akan datang. Tapi saya nggak bisa rincikan kebahagiaan itu tentang apa. Tolong kedewasaannya, ya, tolong gunakan kedewasaan kamu. Karena tentang kebahagiaan itu, ya kamulah yang bisa mendeskripsikan tentang itu. Karena setiap orang punya arti yang berbeda tentang kebahagiaan. Seperti itu. Kemudian di sini untuk masalah keuangan, gini ya, ini uh, cukup stabil kalau menurutku ya. Arti stabil itu tidak boros ya, tidak terlalu boros kayak gitu. Kenapa? Karena bulan ini tuh ya banyak banget di antara kamu yang survive, yang dalam mode bertahan, mode hemat. Ya pasti karena situasi global yang sedang terjadi, di mana kondisi ekonomi sekarang lagi berantakan banget ya di negara ini. Ya semua orang pasti dalam kondisi survive. Itu logikanya seperti itu ya. Cuman di sini tidak selalu tentang kondisi global ya, gitu. Karena aku ngerasa nggak tahu ya, hawa hawa dari energi dari Capri itu bulan ini kayak flat aja gitu ya. Yang mungkin sebelum-sebelumnya tuh kalau punya keinginan tuh kayaknya menggebu, kayak nggak bisa ditunda, pengennya harus ini harus itu cepet dan sebagainya. Ini bulan ini kamu lebih kayak bisa bisa ngerem itu semua. Aku ngerasa seperti itu sih. Ya ini hal positif ya. Karena mau gimana pun kan, ya kita harus benar-benar meneliti, mengelola keuangan dengan baik, termasuk pengeluaran dan pengeluaran itu sendiri. Seperti itu. Tapi di sini juga ada hal yang perlu diperhatikan ya. Ada hal yang perlu diperhatikan. Memang di sini ada suatu pengeluaran yang cukup kuat, cukup kencang. Ini sebenarnya pola yang lama, ya. Makanya direnung nih, ya, direnungkan sendiri tentang keuangan. Kamu tuh punya kelemahan apa di sisi keuangan? Misalkan nih, boros, atau nggak bisa kelola keuangan, atau eh, mudah tergiur oleh sesuatu, atau bisa tentang judol dan lain sebagainya, kayak gitu loh contohnya. Ya, hati-hati ya, Capricorn, hati-hati banget nih. Makanya bener-bener apa ya, perhatian dah untuk masalah keuangan ya gitu ya. Itu sih Lur. Dan juga kalau misalnya ya kamu di awal bulan itu dapat rezeki uang yang berbentuk uang ya, berupa uang, ya sebisa mungkin untuk kamu save dan utamakan kebutuhan ya, kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Wow. Hmm, hmm, hmm. Em,
Gini. Ada suatu kabar. Ya, doa. Sepertinya tentang doa ya. Coba nanti ngerenung ke diri masing-masing ya. Ada doa yang eh, terkabul, yang terwujud ya di sini di Juli kayak gitu. Ya mungkin gini, salah satu contohnya gini, misalkan nih kamu berdoa, ya Tuhan berikan akulah pasangan, berikan aku jodoh ya. Ya di bulan ini akan terlihat tanda-tanda itu gitu loh. Oke, itu sih. Sebenarnya Capri di bulan ini tuh lebih tergolong eh, banyak positifnya daripada negatifnya ya. Tapi ingat ya, tergantung diri masing-masing sih ya. Tergantung bagaimana cara kamu membawa dirimu dalam kehidupan ini. Makanya tadi di awal saya tegaskan hati-hati ya dengan karma itu sendiri gitu loh. Makanya banyaklah menebar sesuatu yang baik. Dan juga memang ini instan banget nantinya. Ya, tabur tua itu sangat nyata dan terasa. Kayak gitu loh, Lur. Ya, bulan ini banyak-banyak mengalah ya. Mengalah bukan berarti kalah ya. Mengalah itu demi suatu kemenangan gitu loh. Ya, kayak gitu. Dan juga memang tentang seseorang, eh ya ini tentang suatu kata-kata ya. Ada omongan yang cukup pedas, ada omongan yang cukup menyakitkan, cukup menggores hati. Ya, tapi ini vice versa, bisa Capri, bisa seseorang yang terkoneksi dengan Capri, ya orang terdekat Capri gitu. Hati-hati dengan lisan, ya, hati-hati banget dengan lisan gitu. Ya semoga ini bukan kamu gitu loh, karena aku ngerasa seseorang ini kayak apa ya, dia nggak sadar ya dengan apa yang dia ucapkan gitu loh. Sesuatu yang diucapkan itu bisa membuat seseorang sakit hati. Kayak gitu loh. Ya, hati-hati ya. Oke, kemudian eh, ada peluang sih sebenarnya di bulan ini, tapi perlu koreksi yang lebih mendalam ya nantinya ya. Ini bisa tentang ide, bisa tentang suatu ajakan, ya mungkin seseorang akan mengajak kamu untuk bekerja, kayak gitu. Ya kalau kerjaannya jelas ya ambil aja sih gitu. Cuman kalau nggak jelas ya jangan lah gitu. Makanya di sini perlu untuk menganalisa lebih mendalam lagi, kayak gitu ya. Kalaupun ada job, ada tawaran ya kamu riset dulu deh gitu, atau kamu pahami dulu nih gitu loh. Ini kamu mampu nggak untuk mengerjakannya gitu loh. Ya kayak gitu. Oke. Kemudian hati-hati dengan satu hal, yaitu tentang harapan ya. Ingat, jangan terlalu berharap dengan namanya makhluk hidup atau manusia lah ya. Ini akan membuat kekecewaan. Ada energi kekecewaan yang sangat terasa di sini, yaitu tentang harapan. Ya, hati-hati juga dengan orang-orang yang masuk dalam hidupmu, ya. Orang-orang yang mungkin hanya sebatas PHP doang, kayak gitu. Ya, Lor ya. Hmm. Oke. Okay. Kemudian di bulan ini memang butuh kesabaran itu double ya. Gini sih, mungkin pernah di antara kamu, ya semua orang mungkin pernah dengar kata-kata kesabaran itu ada batasnya, ya nggak? Oke, mungkin dalam situasi tertentu bisa berlaku ya. Tapi kalau kita kaji dalam sisi yang lebih dalam lagi, ya sebisa mungkin kalau bisa sabar itu jangan dibatasin. Karena logikanya kalau manusia kehilangan kesabaran, ya maka seseorang itu akan kehilangan kesadaran. Gitu. Ya lo bayangin kalau manusia udah hilang kesadaran, otomatis akal sehatnya juga akan hilang kan. Pada akhirnya kehidupan itu atau perilaku seseorang tersebut menjadi berantakan, menjadi tidak terkendali. Kamu tidak bisa kontrol dirimu sendiri, itu yang bahaya. Kayak gitu. Kemudian di sini juga kenapa
Kapri harus mendobelkan kesabaran itu sendiri. Ya mungkin karena sesuatu yang mengecewakan tadi gitu loh. Ini tidak selalu tentang seseorang, tapi bisa juga tentang dirimu sendiri. Contohnya apa sih? Misalkan ya, kamu sedang membuat sesuatu nih, atau contohnya misalkan kamu lagi buat kue ya kan, lagi pengen nih buat kue gitu kan, wah semangat banget ya enggak sih? Kamu belajar nih ya, belajar dan mencoba, akhirnya beli belanjaan, ya beli produk, beli barangnya. Itu kan kamu butuh ngeluarin duit, kamu butuh modal untuk beli tepung, bumbu-bumbu dan sebagainya. Ketika kamu mencoba membuat, mengikuti suatu resep yang mungkin di YouTube dan sebagainya, pada akhirnya kamu gagal. Nah, kegagalan itu pasti secara logikanya lu pasti akan marah kan, kesel kan, gerem kan. Itu yang saya maksud, emosi yang tercipta dari diri sendiri. Ya, hati-hati. Makanya bulan ini pentingnya kendali akan diri sendiri. Nah, kemudian masalah karir juga di sini. Gini sih, ada tentang sesuatu gini ya, makanya tadi petunjuknya adalah jangan terlalu percaya dengan kata-kata. Gitu. Misalkan nih, contohnya ya, minggu depan akan ada bonus keluar nih, misalkan. Ya senang dong dengar kabar itu. Gitu. Ya. Ya itu manusiawi lah, kalau kamu senang tuh manusiawi, cuman di sini kenapa kamu jangan terlalu berharap. Iya kalau itu beneran keluar bonusnya, kalau enggak akhirnya lu kecewa kan, karena kamu sudah menanamkan suatu harapan di situ. Itu loh, PHP lah bahasanya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini butuh dobrakan ya, butuh semangat yang ekstra juga di bulan ini untuk masalah karir. Karena ada suatu bukan suatu sih. Aku nggak tahu pasti di tanggal berapanya, cuman ada momen dimana kamu akan ngerasa kayak flat banget. Untuk berangkat kerja tuh kayak berat banget hawanya gitu. Ya mungkin kamu kesel dengan seseorang di sini, ya gitu. Ada mungkin dari perilaku atau ucapan seseorang di lingkungan karir ini yang ngebuat perasaan kamu menjadi bad mood banget. Kayak gitu. Nah inilah sisi peperangan itu. Dan Kapri harus ngadapin hal itu sih. Kalau saranku ya, kamu harus hadapin itu. Ya karena memang cukup sengit ya persaingan di dalam karir di bulan ini gitu. Dan juga Kapri sebisa mungkin jangan menunda-nunda pekerjaannya. Apapun itu kerjaannya, jangan suka menunda. Ingat kesempatan tidak akan datang kedua kali. Jika ada peluang di dalam karirmu, kamu langsung amati, kamu langsung gercep di situ. Oke? Karena ya kalau lambat ini akan disikat orang gitu loh. Kemudian ya memang kamu harus sabar dan benar-benar mendewasa ya. Aku nggak tahu di sini ada orang yang sepertinya akan mengganggu mental kamu, akan ya sangat mengganggu lah mental kamu di sini dan mengganggu psikologimu nantinya. Gitu. Oke. Kemudian sebenarnya cukup bagus ya untuk energi karir di bulan ini tuh, untuk Kapri itu cukup bagus. Gitu. Karena di sini ada semangat juga ya. Ada energi cukup kuat tentang semangat di sini untuk mencapai suatu tujuan dan sebagainya gitu loh. Fokus ya, sebisa mungkin fokus ya di sini ya, Kapri. Insya Allah bisa deh, gitu. Dan juga jangan sumbu pendek ya, ini penting. Kapri jangan sumbu pendek dalam situasi karir. Oke, kamu harus bisa berpikir secara luas untuk menghadapi segala situasi yang tidak menentu. Memang ada suatu perubahan juga di sini tentang adaptasi. Aku nggak tahu ya, mungkin aturan atau suasana ya, ada suasana yang agak berbeda gitu loh, yang ini lebih kayak suasana yang kurang menyenangkan gitu. Mungkin kamu harus loyalitas yang lebih di sini gitu. Ada sesuatu pekerjaan yang lebih yang kamu kerjakan
tapi hasilnya sama aja gitu loh ya. Tapi sebenarnya kembali ke kamu, kembali ke cara kamu bersikap sih, kayak gitu Lur. Dan juga harus tegas ya di sini ya, harus benar-benar tegas dalam arti misalkan nih contohnya ya, eh ini contohnya gini, misalkan atasan kamu atau bos kamu itu memberikan janji sama kamu, nanti tanggal sekian ini keluar nih begini gini gini, ini ada bonus dan sebagainya. Ya di tanggal hari ya, kalau itu belum keluar kamu tanya gitu, jangan takut untuk bertanya, kayak gitu ya. Dan em, jangan takut untuk menjawab, jangan terlalu nggak keenakan gitu. Dan juga kalau ada seseorang yang dia itu menjelekkan kamu di depan banyak orang, ya kamu harus lawan dong, gitu loh maksudnya. Ini suatu ketegasan yang perlu ditegakkan oleh Capri itu sendiri gitu. Karena di bulan ini kalau kamu loyo, ya habis nanti diinjek-injek orang ya. Karena banyak yang cari muka sebenarnya gitu loh. Paham lah ya sampai di sini ya. Oke, lanjut lagi. Untuk Capri yang single, sebenarnya energi dari aura cukup bagus bulan ini. Ada seseorang juga yang akan terkoneksi. Ya ini bisa tentang ada dua sisi ya. Ada dari orang-orang lama, ya ada dari orang lama. Cuman kalau orang lama ini aku ngerasa lebih ke PHP ya, gitu sih. Ya hati-hati aja sih jika kamu kedatangan orang lama ya, atau mantan lah gitu ya. Kalau dia muncul lagi dalam hidupmu ya, aduh, udahlah, bye bye gitu aja sih gitu. Hati-hati dengan jebakan kata-kata manis ya, kayak gitu. Oke. Kemudian untuk bulan itu, untuk Capri sendiri ya, untuk Capri yang single tuh memang memang nggak apa ya, nggak mau main-main lah gitu ya. Lebih fokus ke hubungan yang serius sebenarnya, dan memang nggak basa-basi gitu. Capricorn nggak butuh basa-basi gitu. Dan juga Capri di bulan ini cukup peka untuk membaca energi seseorang. Ya ini akan berjalan secara alami sebenarnya ya. Bukan berarti kamu bisa baca orang, nggak, maksudnya ini akan berjalan secara alami gitu loh. Artinya jika kamu ngerasa bahwa seseorang ini kok sepertinya sama dengan yang sudah-sudah, nah ada intuisi kamu akan sangat kuat di situ untuk cut off by gitu. Cukup sampai di sini aja kita kenal. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian di dalam hubungan Capri itu sendiri, ini ya, jangan bertele-tele deh gitu. Ya, ini mau dibawa kemana hubungannya? Karena di sini ada seseorang ini vice versa, bisa Capri, bisa pasangan Capri. Ini butuh kejelasan. Bener-bener butuh kejelasan gitu loh. Ya, ya kalau hubungan cuma pacar-pacaran gak jelas itu apa gitu loh. Ya masa ya mau kumpul kebo terus gitu. Ya, janganlah gitu. Ini butuh arah yang jelas, butuh arah yang pasti, butuh kenyataan, butuh realita, butuh tindakan. Ya, untuk bulan ini Capri tidak terlalu terpengaruh oleh kata-kata. Amin, semoga seperti itu ya. Karena Capri lebih ingin melihat suatu tindakan dari seseorang tersebut. Gitu loh, kalau memang lo serius, ya lo buktikan gitu loh. Bukti itu bukan dari kata-kata. Ya udah, lamaran kek, atau kenalin keluarga, atau apa gitu loh. Bukti yang jelas. Ini sudah capek menunggu. Gitu. Oke. Nah, saya mundur sedikit di sini. Tentang Capri yang single tadi ya. Fokus ke intuisi ya, fokus ke batin kamu ya nantinya ya. Kayak gitu. Karena banyak petunjuk nanti akan masuk dalam batinmu itu melalui energi intuisi. Nah, kayak gitu loh.
Dan juga ingat sejarah, ingat yang sudah-sudah, bagaimana perjalanan asmara kamu sebelumnya, kamu ingat semua di situ. Dan jangan kamu ulangi lagi di bulan ini. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kayak gitu loh, Lur. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, di untuk hubungan Capri di bulan ini, ya ini gini sih, memang ini butuh kesabaran ya, double lagi ya gitu, karena memang banyak banget perubahan ya yang terjadi dalam hubungan ini, perubahan dari sifat dan juga sikap dari pasangan itu sendiri. Seperti itu. Apakah karena ada orang ketiga? No. Ya nanti amati sendirilah, insya Allah nggak ada lah ya. Gitu. Perubahan ini ya mungkin karena beban pikiran tadi ya. Banyaknya beban pikiran ya, sehingga membuat kondisi dia jadi gitu. Dan juga di sini banyak tentang kesalahpahaman, miskomunikasi ya. Dan juga akan ada yang sepertinya diam gitu. Dan saling menunggu, ini yang jadi problemnya tuh, ego saling menunggu gitu ya. Bisa tentang saling nunggu chat gitu, atau saling nunggu untuk ditegur. Karena ada yang akan diem di sini, akan ada silent treatment. Aduh, mana ya. Ini butuh kedewasaan sih sebenarnya. Sama-sama saling suka tapi sama-sama ego juga gitu loh. Hati-hati dengan isu, hati-hati dengan isu. Ya ini gini ya, poinnya adalah jika tidak ada bukti, jangan terlalu bereaksi. Jangan terlalu percaya dengan apa yang disampaikan seseorang gitu. Misalkan entah itu temanmu atau temannya dia atau siapapun lah, misalkan ngasih informasi bahwa pasanganmu kemarin jalan sama si A loh, naik motor ke sana misalkan. Ya tampung aja dulu informasi itu. Tapi lu jangan jangan kebakaran jenggot juga karena suatu informasi yang belum pasti dan akurat gitu kan. Ya baiknya kamu telusurin gitu loh. Kalau memang nggak ada buktinya, ya mungkin bisa jadi seseorang ini hanya ingin memecah belah kamu. Gitu loh, Lur ya. Ya. Oke. Kemudian di sini uh, beranilah untuk berbicara, beranilah untuk menyampaikan. Karena ada yang mendem perasaan di sini. Ini ini gini loh, kalau semakin lama dipendam, ini akan menciptakan namanya penyakit hati. Ini akan menyerang diri sendiri gitu. Misalkan kamu punya unek-unek sama pasangan kamu, yuk sampein aja. Ya walaupun nanti dia ngoceh-ngoceh, walaupun dia marah misalkan, biarin. Yang penting unek-unekmu tersampaikan, terlepas dari dirimu gitu loh maksudnya. Ya walaupun hal ini mungkin tidak mudah untuk dilakukan, coba kamu renungkan nantinya gitu loh. Karena memang ada unek-unek di sini, dan ini harus dibuang loh, dilepaskan ya, biar tidak menyakiti diri sendiri nantinya. Oke, hati-hati dengan prasangka buruk. Nah, ini kerasa banget tentang prasangka buruk dalam hubungan ini ya. Jadi hubungan itu kerasa panas gitu. Ah, kan. Jadi ya sabar ya, memang energi hubungan di bulan ini tuh eh, agak kurang ya, tentang kedewasaan tuh agak kurang sih, Lur. Gitu. Ini untuk orang yang hobinya cemburuan, yang posesif lah. Orang-orang yang posesif, yang gampang emosi. Ya. Tolong kendalikan itu deh. Ini vice versa ya. Tolong kendalikan gitu. Kenapa? Karena jujur ini seseorang ini akan tersiksa batin nantinya. Gitu. Capek. Serius capek.
Oke, aku mundur sedikit lagi tentang Capri yang single. Ada clue lagi di sini. Bebaskan dirimu dari masa lalu, itu aja. Ya, yang sudah ya sudah. Gitu. Jangan jangan terperangkap oleh masa lalu, kenangan lama itu harus kamu lepaskan. Ya, karena itu sudah kamu lewati. Karena kamu nggak mungkin kembali ke masa itu. Gitu loh. Kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Agar apa? Agar semakin terbuka lebarlah energi jodoh itu sendiri. Gitu loh. Karena di sini ada sesuatu yang menghambat. Kenapa jodoh ini terasa kayak jauh? Ini karena ada hambatan tadi. Ya, ya mungkin tentang sesuatu yang belum bisa berdamai tadi loh. Gitu. Ya, ya ini pesan untuk beberapa di antara kamu saja ya, semoga bisa memahami sih. Gitu. Karena sebenarnya ada energi jodoh di sini tapi kayak apa terbentur oleh sesuatu gitu loh. Tapi ini bukan goipan ya, nggak ada lah ya. Kalau ada jangan jangan ke situ dulu lah pikirannya ya. Kadang ada orang mikir, waduh jodohku ditutup orang lah, beginilah, aduh nanti dulu lah soal itulah. Lah ya gitu. Karena ini banyak tentang trauma, trauma masa lalu dan sebagainya. Rasa takut gitu loh ya. Dan juga kayak belum bisa melepaskan segala rasa sakit itu gitu. Jujur energi trauma tuh kerasa banget sekarang. Ya, aku ngerti kamu sedang berproses di situ. Dan jangan pernah menyerah untuk proses itu. Melupakan itu butuh waktu. Itu udah pasti butuh waktu. Ya, dan aku yakin kamu bisa menyelesaikan itu. Ketika kamu terus berusaha untuk melawan dirimu sendiri. Ya, kuasai emosi kamu, kuasai rasa sakitmu. Jangan sampai emosi dan rasa sakit menguasai dirimu. Kamulah yang harus menguasai itu. Itu loh, karena bayangan-bayangan masa lalu jujur kuat banget di sini. Ya, dan kembali ke diri kamu masing-masing. Secara logika, kamu tidak akan tahu seperti apa seseorang yang dekat sama kamu, atau kamu tentang jodohmu itu seperti apa, ya kamu gak akan tahu kalau kamu gak memulai kembali. Ya, mungkin ada di antara kamu yang masih terjebak untuk memulai hubungan itu masih penuh dengan rasa takut, ya, dan sebagainya. Gitu. Ya, kamu harus belajar untuk uh, membuka pintu, membuka hati, gitu loh. Tapi kembali ke diri kamu masing-masing ya, gitu. Aku hanya bisa ngasih gambaran saja sih. Karena logikanya adalah jodoh nggak bisa kamu tunggu, nggak bisa juga dikejar, ya harus dijalani. Gitu loh. Arti dijalani itu, ya kalau kamu nggak membuka kesempatan untuk seseorang hadir dalam hidupmu, ya maka kamu akan memperkecil peluang jodoh itu sendiri. Ya bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan jodohmu jika kamu tidak terkoneksi dengan lawan jenis. Ini secara logikanya sih seperti itu. Oke. Capricorn. Oke. Ya segala sesuatu aku kembalikan ke kamu lagi ya Capri ya. Karena aku yakin kamu masih bisalah melewati segala hal. Karena sebenarnya kehidupan ini banyak banget pola-pola yang sama, pola-pola yang terulang gitu loh. Ya, tapi bukan berarti kamu harus takut dengan pola-pola tersebut. Tidak, ya. Oke, ntar ya. Bentar. Sedikit lagi. Ada seseorang yang sebenarnya masih mengharapkan kamu. Ya, ini orang lama sih sebenarnya. Bisa tentang mantan, bisa juga tentang seseorang yang mungkin pernah dekat, pernah dikenal, tapi eh, tak ada kesempatan untuk menyampaikan perasaan. Seperti itu sih. Ya kamu berdoa untuk meminta pasangan yang baik aja lah gitu. Mau itu dari masa lalu atau seseorang yang baru, ya walau alam soal itu. Cuman kamu berdoa yang terbaik aja lah ya. Kayak gitu sih Lur. Yang jelas sih poinnya, jalanin dulu ya, amati gitu.
Oke, Capri. eh Ya, energi kamu sebenarnya cukup kuat ya bulan ini ya. Cukup kuat. Hmm, ya semangat juga cukup kuat juga energi semangatnya. Cuman itu tadi kamu harus perlu hati-hati dengan namanya emosi karena jujur energi emosi kerasa banget karena hawanya cukup panas di sini. Ya untuk energi Capri itu sendiri kayak gitu. Oke, ya ini dulu yang bisa aku bahas untuk Capri ya, semoga ada manfaatnya. Jika ada salah kata ya saya mohon maaf, jika kurang nyaman ya saya juga mohon maaf ya. Oke, kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Bye bye semuanya, Capri.